wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berhubung tadi MC-nya sudah bercanda ya, saya jadi geli juga nih. Nah, apa ikut bercanda juga saya? Baik, biar ngantuk katanya. Tapi saya bukan tipenya untuk bercanda kayak begitu ya. Nah, ada bagian-bagiannya lah ya. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Singkat saja, sesungguhnya kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu agama itu jauh melebihi kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Dengan ilmu agama, seseorang bisa mengenal Allah sebagai pencipta dan sesembahannya. Dengan ilmu agama, seseorang pun bisa mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabinya. Dan juga dengan ilmu agama, seseorang bisa mengenal Islam sebagai agama yang dianutnya, di mana seseorang dari bangun tidur hingga ingin tidur kembali itu butuh ilmu agama. Mau ke toilet butuh ilmu, mau berpakaian butuh ilmu, mau makan minum butuh ilmu, mau berjual beli butuh ilmu, mau berumah tangga butuh ilmu, dan seterusnya. Semuanya butuh ilmu agama. Sehingga hendaknya perhatian seseorang dalam mencari ilmu agama ini harus lebih besar ketimbang perhatian dia terhadap memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. Oleh sebab itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab." Manusia itu terhadap ilmu agama jauh lebih butuh ketimbang kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Beliau jelaskan alasannya. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Karena sesungguhnya seseorang itu dia butuh kepada makanan dan minuman dalam sehari palingan berkisar 1 kali atau 2 kali. Kita sehari berapa kali? 3 kali. Mau yang penghasilan bulanannya 3 juta per bulan ataupun yang 50 juta per bulan, semua porsi makan sehari berapa? 3. Bukan mentang-mentang gajinya makin besar kemudian makannya 10 piring, nggak ada. Ada demikian. Lalu beliau jelaskan, wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Sedangkan kebutuhan dia terhadap ilmu agama itu sebanyak bilangan nafasnya. Dalam sehari berapa kali kita bernafas? Terhitung? Maka sebanyak itu pula kebutuhan kita kepada ilmu agama.
Namun sayangnya kenyataannya, ya, kebanyakan orang di dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman itu lebih besar perhatiannya ketimbang memenuhi kebutuhan ilmu agama. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum bisa dalam sehari dari pagi sampai malam cari uang. Tapi untuk menuntut ilmu yang undangan kajiannya hanya sepekan sekali masih aja kabur. Ada undangan kajian, kabur. Nah, ini kurang baik yang seperti ini. Harusnya kalau ada undangan kajian itu hadir, bukan kabur. Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, kita akan sebutkan singkat, ya, setidaknya ada 4 alasan mengapa kita harus belajar agama, mengapa kita harus rajin hadir di kajian rutin, mengapa kita harus semangat baca buku. 4 alasannya, diantaranya yang pertama, karena memang belajar agama ini hukumnya wajib, fardhu ain. Baik laki-laki maupun wanita, baik orang kaya maupun orang miskin, baik rakyat biasa ataupun penguasa, semuanya wajib belajar agama. Kalau tidak belajar agama, maka dia akan berdosa. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim. Jadi suami harus belajar, istri harus belajar, anak-anak juga harus belajar. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, alasan mengapa kita harus semangat belajar agama. Yang kedua ialah karena pemahaman yang baik dan benar terhadap agama Islam ini merupakan sebab pokok segala kebaikan dalam hidup. Sebaliknya, jauh dari ilmu agama, tidak paham ilmu agama, itu menjadi sebab pokok segala keburukan dalam hidup. Oleh sebab itu, seseorang semakin dalam pemahaman dia terhadap ilmu agama, maka itu menjadi alamat baik kehidupannya. Sebaliknya, seseorang semakin jauh dari ilmu agama, maka itu menjadi alamat buruk bagi kehidupannya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka pasti Allah Ta'ala akan jadikan dia faqih, paham tentang urusan agama. Ada demikian. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan untuk hamba, pasti Allah jadikan dia paham tentang agama. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang tidak paham tentang agamanya sendiri, itu menjadi tanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Nah, demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kita harus belajar agama. Alasannya ialah karena ilmu agama ini modal dan bekal. Modal dan bekal yang dengannya seseorang bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana yang sesuai dengan petunjuk Nabi, mana yang tidak sesuai, mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan, mana yang halal, mana yang haram. Oleh sebab itu, semakin dalam pemahaman seseorang terhadap ilmu agama, semakin jelas terang benderang jalan hidupnya. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari ilmu agama, semakin tidak paham seseorang terhadap agamanya sendiri, maka jalan hidupnya akan semakin dipenuhi dengan kebingungan dan kebimbangan.
Sehingga yang benar disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Gara-gara apa? Tidak paham ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Apa itu furqan? Furqan adalah ilmu agama yang dengannya seseorang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, Allah sebut dalam ayat tersebut ilmu agama dengan sebutan furqan, pembeda. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang keempat, dan ini yang terakhir, mengapa kita harus semangat belajar agama? Alasan yang keempat ialah karena belajar agama menjadi langkah awal perjuangan seseorang untuk bisa masuk surga. Karena teori masuk surga itu sederhana. Surga itu diperjuangkan dengan banyak-banyak beramal soleh. Dan seseorang baru bisa beramal soleh kalau dia punya ilmu. Sehingga perjalanan menuju surga dimulai dengan ilmu. Karena kalau seseorang sekedar beramal tanpa ilmu, bukan amal soleh yang dia kerjakan, tapi amal salah. Demikian. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah akan mudahkan untuknya dengan sebab ilmu agama tersebut jalan menuju surga. Demikian. Demikian tausiah singkat tentang urgensi belajar agama. Jadi setelah menyimak tausiah ini, harapannya pada momentum bulan Ramadan ini dan setelah Ramadan nanti kita semakin semangat untuk menghadiri kajian rutin. Demikian, ya. Jadi kalau ada undangan kajian yang dipelajari di dalamnya firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh para sahabat radhiyallahu anhum, hadir, bukan kabur. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.